Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir ya di mata kuliah probabilitas dan statistika. Pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang teknik analisis data. Ya, seperti materi sebelumnya, ini adalah hanya materi pengantar saja, karena pada semester selanjutnya Anda akan kembali ya membahas tentang ini. Jadi untuk menutup pertemuan kita pada semester ini, perlu rasanya untuk memberikan gambaran ya, dasar tentang teknik analisis data. Ya, jadi seperti yang Anda pahami dalam gambar yang sederhana ini adalah urutan ya, bagaimana sebuah metode pembuktian terhadap sebuah kebenaran ilmiah itu membutuhkan proses ya, dan itu yang dilakukan oleh para kaum akademisi gitu ya, baik untuk jenjang S3 ataupun S2, dan termasuk Anda tentunya sebagai sarjana ya, yang itu sudah diharapkan mampu untuk memberikan analisis ya, tentang data yang Anda dapatkan. Jadi langkah-langkah ini penting Anda lakukan. Jadi ini otomatis ya dibutuhkan. Jadi bagi seorang magister atau bagi seorang doktor, dia butuh buat tesis atau disertasi sebagai bukti ya, hasil karya ilmiahnya gitu ya, dimana ini merupakan hasil pikiran, hasil penelitian yang dilakukan secara ilmiah, yang itu ditunjang oleh metode, dan itu bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Dalam penelitian ilmiah, kita mengenal ada beberapa posisi level ya. Ada tahap awal, itu dalam tahap praktis. Selanjutnya akan lebih jauh, nanti masuk ke dalam tataran teknis ya. Dan dalam tataran teknis nanti lebih diungkap lagi metodologis apa yang digunakan ya, dan dalam rangka apa, dan ada apa di sana. Nah, itu yang kita sebut sebagai filosofis ya, atau filsafat ya gitu ya. Maka jenjang tertingginya itu adalah yang paling intinya itu adalah di filosofinya. Ya, ini adalah diagram ya, bagaimana sebuah proses ya, metode ilmiah itu dilakukan. Jadi bagian ini menggambarkan ya dari masalah ya yang diungkap gitu ya, baik secara deduktif ataupun secara matematik ya, yang itu secara penelitian itu bisa jadi yang dilihat itu adalah nilai koherensi atau nilai rasionalitasnya gitu ya. Maka dalam masalah ini yang dilihat itu ada dua ya, ada pertama berdasarkan khasana ilmunya ya, yang kedua itu bisa berdasarkan kerangka berpikirnya, atau bisa dari khasana ilmu baru masuk ke kerangka berpikir gitu ya. Nah, dari kerangka berpikir ya akan masuk langsung atau ke menuju hipotesis gitu ya. Nah, jadi antara masalah baik yang diselesaikan secara deduktif, matematik gitu ya, nah itu juga nanti sampai kepada tahapan hipotesis ini. Dan di tahapan hipotesis ini, nah itu baru kita melihat yang tadinya deduktif ini kita ya persempit ya menjadi kategori variabel yang lebih kecil. Ini yang kita lihat secara induktif ya, yang itu kemudian kita uji secara statistik gitu ya. Nah, itu sampai di tahap itu ya, ini agak rumit ya. Jadi baik secara khasana ilmu, maka biasanya konteksnya itu lebih ke pragmatis ya, itu yang kemudian diuji gitu ya. Nah, jadi kalau dari sisi hipotesis ya kemudian dilakukan proses induktif ya, lalu dihitung secara statistik ya, maka yang kita lihat itu adalah bagaimana bentuk korespondensinya ya, korespondensinya kemudian kita lakukan pengujian nilai realitas atau nilai faktualnya gitu ya, dan inilah yang kemudian menjadi uji hipotesis kita. Nah, dari uji hipotesis ini bisa nilai nanti bisa teruji atau nanti bisa menjadi nilai yang
tak teruji gitu ya. Jadi dari uji hipotesis ini akan masuk ke arah ya, kalau teruji maka secara pragmatis itu bisa menyelesaikan sesuai dengan hasanah ilmunya. Nah, tapi kalau seandainya tidak teruji gitu, tak teruji, maka akan dilakukan reevaluasi. Nah dari reevaluasi bisa kembali ke kerangka berpikir atau kembali melihat ya data yang ada gitu. Dari data yang ada inilah yang kemudian nanti dilakukan korespondensi ulang gitu ya, atau uji statistik ulang, dan seterusnya sampai nanti pengujian hipotesis itu teruji atau tidak teruji gitu ya. Jadi prosesnya akan terjadi looping ya, sesuai dengan kondisi, sehingga nanti didapatkan kesimpulan yang memadai atau yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara statistik ya, kita bicara ilmu tentang bagaimana mengumpulkan ya, kemudian data tadi Anda susun ya, Anda sajikan, kemudian Anda olah, lalu Anda tarik kesimpulannya ya. Jadi kalau Anda kemarin saya berikan tugas ya, kira-kira inilah yang akan Anda kerjakan gitu ya. Jadi kalau Anda punya masalah, nah dari masalah itu nanti Anda kumpulkan datanya, lalu Anda lakukan sampai ke tahap di mana Anda bisa menarik kesimpulannya. Maka secara umum ya, statistik ini kita bisa bagi dua ya, statistika secara teoritisnya atau teoritik ya, kemudian yang kedua adalah secara terapan ya. Maka ini yang kita lakukan, yang kita gunakan dalam tahapan penelitian ya. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara statistik ya, kita bicara bagaimana pengumpulan data ya, atau kumpulan data ya. Jadi statistika itu bicara tentang ilmunya, kalau statistik itu adalah cara atau data yang kita kumpulkan. Jadi kalau bicara data statistik ya, itu berarti ada data mentah ya. Nah, kemudian ada data primer, ada data sekunder, kemudian ya bisa jadi datanya berupa data intern atau ekstern, dan kategori lainnya juga bisa masuk ke kategori apakah datanya data kuantitatif atau data kualitatif. Nah, dari data kuantitatif yang kita lihat itu ada nilai kontinumnya ya, kemudian nilai rasio, nilai intervalnya. Lalu kalau secara matematik dalam dunia IT kita mulai ada istilah kuantitatif diskrit ya. Maka yang kita lihat itu apa? Nilai nominalnya, nilai frekuensinya, atau bisa juga dari sisi ordinal, peringkat ya, atau juga bisa dari dikotomi, apakah secara murni atau secara buatan. Dan ini yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Ya, ini lebih banyak meringkas sebetulnya dari materi-materi kita sebelumnya. Jadi kalau kita bicara teknik analisis data, maka data tadi kita lihat dari dua sisi ya. Yang pertama analisis deskriptif, yang kedua analisis inferensial ya. Kalau dari sisi analisis deskriptif ya, yang kita lakukan adalah penyajian data, kemudian kita mengukur ukuran sentralnya gitu ya, atau melakukan ukuran sebaran datanya. Tapi kalau secara analisis inferensial, maka yang kita lakukan adalah uji kesamaan ya. Yang kedua bisa jadi dari sisi uji hubungan ya. Jadi yang kita lihat itu adalah nilai ya, kita melakukan komparasi atau kita melakukan uji perbandingan gitu ya. Ya mungkin yang kita lihat itu bisa jadi pola hubungan dan segala macamnya. Ya, jadi dari sisi penyajian data, nah itu Anda bisa lakukan ya dengan membuat daftar, dengan membuat gambar, dengan membuat grafik, atau dengan cara lain ya. Kalau dengan daftar tipe apa, kalau diagramnya apa, kemudian dari sisi grafik mana yang Anda pilih. Nah, kalau cara lain ya boleh, apakah histogram, polygon, atau OGIF gitu ya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang ukuran sentral, ya sekilas sudah kita bahas dulu ya. Dan ini hanya mengulang sedikit saja. Jadi Anda bisa melihat dari sisi nilai rata-ratanya atau min-nya, kemudian bisa lihat dari sisi nilai tengah atau mediannya, atau nilai modusnya. Ya, kalau rata-ratanya yang Anda lihat rata hitungnya, apa rata-rata ukur atau rata-rata harmonik gitu ya. Nah, kalau dari sisi ukuran penyebaran, itu yang Anda lihat bisa ini adalah rentang atau range-nya, kemudian simpangan atau nilai deviasi bakunya, kemudian bisa jadi dari sisi variannya ya.
atau mungkin dari sisi sebaran untuk nilai kuartilnya, desil, atau nilai persentil gitu ya. Nah, ini kira-kira gambarannya. Ya, nah kemudian dari sisi uji kesamaan, nah, yang mana yang Anda lihat itu adalah nilai frekuensi, varian, dan nilai rata-ratanya. Ya, kalau dari sisi frekuensi yang Anda lakukan adalah uji normalitas, tapi kalau dari sisi varian yang Anda lakukan adalah uji homogenitasnya. Nah, kalau uji normalitas atau pada frekuensi yang dilakukan adalah uji C kuadrat, bisa Lilliefors gitu ya, atau bisa juga Kolmogorov Smirnov ya. Mungkin lebih detail Anda bisa cari di referensi yang banyak beredar ya, atau yang banyak Anda bisa dapatkan atau Anda googling nanti ya di media yang lebih luas gitu ya. Nah, kalau pada uji homogenitas ya, pada data varian, Anda bisa lakukan uji F ya, atau uji Bartlett, atau uji Leven gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau pada uji rata Anda lakukan uji Z-nya atau uji T, kemudian uji ANOVA ya, kemudian atau juga mungkin bisa juga ANACOVA-nya ya, kemudian MANOVA atau MANACOVA gitu ya. Jadi Anda bisa lakukan beberapa tipe yang Anda sesuaikan dengan pilihan mana yang cocok dengan uji kesamaan atau homogenitas ini. Ya, untuk yang bersifat uji korelitas atau uji hubungan ya, baik yang bersifat non kausal atau yang bersifat kausalitas ya. Nah, kalau dari sisi non kausal yang Anda lakukan adalah uji regresi ataupun uji korelasi ya. Kalau di regresi yang Anda lakukan adalah uji linearitas ataupun sebaliknya non linearitasnya gitu ya. Tapi kalau secara kausalitas yang Anda lakukan adalah uji analisis jalur atau eksplorasi ya. Kemudian kalau dari sisi yang bersifat terkonfirmasi, nah Anda lakukan least rel atau konfirmatoris gitu ya. Nah, atau yang sifatnya lebih detail ya, ke konfirmatoris di tipe SEM gitu ya, atau SEM. Ya, jadi kalau secara statistika deskriptif ya, itu kita bicara bagaimana penyajian data ya, untuk jenis datanya adalah ukuran sentral untuk pengujiannya ya, kemudian juga atau ukuran penyebaran datanya ya. Tapi kalau secara statistik inferensial yang Anda lakukan adalah mengeneralisasi gitu ya. Nah, yang selanjutnya tentu Anda melakukan uji hipotesis. Nah, yang Anda lihat bisa jadi nanti kesamaan ya, homogenitasnya, atau Anda melakukan uji komparasi atau uji perbedaan gitu ya. Ya, atau yang Anda lihat itu nanti pola hubungan. Nah, itu terserah Anda mana kira-kira yang sesuai dengan masalah atau data yang Anda dapatkan. Ya, jadi kalau secara penyajian data ya tadi secara sekilas ya saya sudah bahas. Jadi bisa Anda pilih apakah dengan tabel, diagram, atau grafik ya. Jadi sebetulnya kalaupun kita bicara grafik itu juga termasuk diagram ya. Nah, cuma barangkali yang bisa Anda pilih yang umum ya, atau gambar diagram umum, atau yang memang lebih spesifik ya. Baik itu yang menggunakan bar diagram atau line diagram, atau jenis yang lainnya seperti histogram, poligon, atau OGIF gitu ya. Ya, jadi kalau bicara ukuran sentral berarti kita bicara tentang ada 3 ya. Ya, baca rata-rata atau ratanya atau minnya, kemudian nilai tengahnya ya, kemudian nilai yang paling banyak muncul ya, modus atau mediannya. Nah, di situ ada ukuran sebaran. Nah, ini berarti yang kita lihat itu dari sisi nilai rentangan, nilai simpang bakunya atau varian, nilai kuartil, desil, dan persentil ya. Ya, jadi ini rumusan-rumusan saja barangkali. Jadi di materi kita kali ini tidak akan panjang lebar ya. Ya, ini adalah ringkasan dari materi-materi sebelumnya. Jadi kalau bicara nilai minnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kalau nggak salah di pertemuan kedua atau ketiga gitu ya. Kemudian begitu juga untuk median. Nah, untuk nilai modus juga gitu ya, juga pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya.
Nah, untuk nilai sebaran data juga begitu, sudah kita bahas di ringkasannya saja. Anda bisa ulang kembali ya, ini untuk mengingatkan Anda kembali tentang materi kita secara garis besar. Ya, jadi kalau selanjutnya untuk analis data ya kategori inferensial, maka ini hanya mengingatkan Anda saja. Ini kalau di sini kita bicara tentang ya, uji kesamaan ya. Nah, baik dari sisi frekuensi, varian atau nilai kesamaan reratanya ya, maka jenis uji yang cocok sesuai dengan itu ya, ini adalah bagian-bagian ya kira-kira mana nanti kalau Anda bawakan ke masalah Anda, cocoknya yang mana, nah itu yang Anda pakai. Ya, jadi kalau dari sisi uji kesamaan ya, itu bisa ada 4 kategori ya. Jadi bisa dari uji Z-nya atau nilai tau-nya diketahui. Tapi kalau uji T berarti yang tidak diketahui itulah nilai tau-nya. Maka nilai ini adalah satu kelompok ya. Bisa di 2 kelompok. Ya, artinya kalau di satu kelompok bisa antara 2 pihak, bisa juga antara 1 pihak. Tapi kalau 2 kelompok, nah maka biasanya nilai tau satunya ini sama dengan nilai tau duanya ya. Jadi ya pihaknya sama ya, jadi bisa antara 2 pihak ataupun sama-sama 1 pihak gitu ya. Nah, berbeda kalau nanti pada nilai yang tidak diketahui atau uji T ya, maka biasanya di mana nilai tau satunya tidak sama dengan nilai ya tau duanya. Ya, jadi kalau untuk yang lainnya, uji yang lainnya apakah ANAVA atau ANOVA ya, bahasa yang biasa lebih dikenal. Nah, Anda bisa lakukan untuk 1 arah, 2 arah, ataupun ya sampai 3 arah. Ya, begitu juga untuk uji ANACOVA ya, kemudian MANAVA dan MANACOVA. Ya, jadi kalau pada uji ANAVA, nah, itu metodenya adalah metode eksperimen, maka desainnya adalah Anda gunakan tipe faktorial ya. Maka di situ kalau kita gunakan ada 2 variabel. Untuk variabel A-nya bisa jadi nanti adalah di situ ada A1, A2 dan seterusnya. Untuk B begitu juga B1, B2 dan seterusnya. Nah, baru Anda lakukan uji atau analisis datanya gitu ya. Nah, itu yang Anda gunakan ANAVA-nya. Nah, di langkah selanjutnya adalah Anda melakukan hipotesis statistiknya. Nah, Anda cari nilai H0-nya ya, dimana nanti Anda membuktikan untuk masing-masing nilai rata-rata atau nilai interval dari setiap H0. Nah, begitu juga untuk nilai H1-nya ya. Ya, mungkin Anda masih ingat ya apa itu H0 dan H1 ya. Jadi H1 itu lebih ke HA ya. Ya, H0 ya. Jadi untuk selanjutnya adalah uji lanjutannya. Nah, jika teruji adanya interaksi gitu atau ada pola terbentuk hubungan, nah kita lanjutkan dengan uji 2K atau uji Skeff ya. Nanti untuk menentukan mana nilai yang lebih tinggi ya, antara nilai kita dapatkan pada interaksi ya, nilai A1 dengan A2, B1, B2 ya pada H0 ataupun pada H1-nya. Ya, ini contoh saja. Ya, misalkan katakanlah pada mata kuliah ya, yang kita lihat itu misalnya pengaruh strategi pembelajaran terhadap hasil belajar mata kuliah tersebut ya, ditinjau dari motivasi untuk berprestasi misalkan ya. Nah, maka di sini variabelnya adalah variabel bebas ya. Maka strategi yang kita gunakan untuk strategi pembelajarannya adalah kompetitif, artinya di situ ada nilai persaingan. Ya, yang kedua adalah nilai kooperatif, ya, berarti ada nilai kerjasamanya di situ ya. Nah, kemudian untuk sisi motivasi berprestasinya, ya, nah yang kita lihat itu adalah apakah motivasinya tinggi atau motivasinya rendah. Maka untuk variabel tarikannya berarti nanti adalah hasil
belajar dari mata kuliah itu gitu ya, katakanlah mata kuliah anu gitu ya. Maka masalahnya ya berarti apakah terdapat perbedaan hasil belajar mata kuliah tersebut antara yang mendapat strategi pembelajaran yang bersifat kompetitif dengan yang mendapat strategi pembelajaran secara kooperatif. Jadi antara strategi pembelajaran yang kita pakai dua itu kita bandingkan ya, kita lihat perbedaannya ada di mana gitu ya. Nah, apakah terdapat perbedaan hasil belajarnya? Ya, begitu juga untuk yang berkategori motivasi ya, baik yang berprestasi tinggi ataupun yang berprestasi rendah gitu ya. Nah, kita lihat motivasinya. Nah, apakah terdapat pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran dengan motivasi ya terhadap hasil belajar. Jadi antara dua variabel ini ya baik dari sisi strategi ataupun secara motivasi berprestasinya gitu ya. Jadi itu yang kita lihat ya, itu dari sisi masalah. Nah, ini kerangka berpikirnya ya, secara detail mungkin Anda baca saja ya, karena ini slide juga masih banyak ya, ini baru setengahnya ya. Jadi kerangka berpikirnya berarti yang Anda lakukan adalah Anda lihat ya, hasil belajarnya ditentukan oleh faktor. Di situ ada faktor internal ya, dan faktor eksternalnya. Nah, di salah satu faktor eksternalnya adalah strategi pembelajaran. Kemudian strategi pembelajaran yang kompetitif cenderung katakanlah lebih meningkat ya hasil belajarnya dibandingkan dengan strategi pembelajaran yang bersifat kooperatif. Ini misal, maka di situ diduga hasil belajar ya mata kuliah anu ini yang mendapat strategi pembelajaran kompetitif itu artinya lebih tinggi daripada yang mendapat strategi pembelajaran kooperatif. Nah, begitu seterusnya sampai di poin B, poin C ya. Maka di hipotesis penelitiannya ya kita ambil saja di salah satu poin, itu poin A, hasil belajar si anu ya, siswa yang mendapat strategi pembelajaran kompetitif lebih tinggi dibandingkan yang mendapatkan strategi pembelajaran kooperatif. Nah, itu hipotesis penelitian awalnya. Nah, untuk hipotesis statistiknya berarti yang kita lihat itu adalah nilai H0-nya baik untuk kategori kompetitif ya, ini kita anggap sama dengan yang kooperatif ya. Itu nilai mu com-nya sama dengan mu cop-nya gitu ya. Maka untuk H1-nya maka kita dapatkan untuk hipotesis nilainya adalah ya di mana untuk mu kompetitifnya itu lebih besar dibandingkan mu kooperatifnya gitu ya. Nah, begitu seterusnya sampai poin C ya. Kemudian metode penelitian kita pakai adalah metode eksperimen ya, dan ini adalah desain faktorialnya. Nah, yang kita pakai adalah di sini ada 2x2 karena yang kita lihat itu dua sisi ya, yang pertama kompetitif, yang kedua kooperatif. Nah, nanti itu yang kita lihat dari sisi poin A-nya ya. Kemudian nanti dari sisi poin B-nya ya kita lihat dari sisi motivasi ya, motivasi belajarnya berarti ya ini pada posisi kolom ya, berarti yang kita pakai adalah nanti motivasi tinggi atau motivasi rendah. Nanti kita hitung baik yang untuk pada posisi baris kompetitif terhadap yang tinggi atau kooperatif dengan terhadap yang tinggi, begitu juga yang rendah terhadap yang kompetitif ya, rendah dengan kooperatif ya. Dan selanjutnya adalah analisis ANOVA dua jalurnya. Maka yang kita lihat di sini adalah uji perbedaan. Nah, jika teruji adanya interaksi dilanjutkan dengan uji 2K-nya atau uji SCAF-nya untuk menentukan mana yang lebih tinggi gitu ya. Ya, jadi selanjutnya adalah regresi. Nah, seperti yang pernah Anda pelajari, untuk regresi ini ada dua ya, ada linear, ada non linear ya. Ya, untuk linear ada yang sederhana dan ada yang multiple atau ganda. Jadi itu rumit ya, bukan sederhana. Kemudian untuk yang non linear itu ada banyak. Ya, jadi ada banyak ya, ada dari parabolik sampai nanti multiplikatif. Ya. Nah, apa perbedaan antara regresi dengan korelasi? Ya, maka di sini kalau kita melihat dari sisi
penelitian yang berkategori regresi ya. Lalu kita bandingkan dengan yang pertama tadi dengan yang korelasi ya. Jadi kalau regresi itu sebetulnya kita lebih banyak bukan sekedar mengukur kekuatan hubungan antara variabel yang ada apakah 2 atau lebih gitu ya. Nah, kita sebenarnya juga mencoba untuk melihat ya atau menunjuk ya pola bentuk hubungan ya antara variabel yang apakah itu dependen atau yang bersifat independen. Tapi kalau dari sisi korelasi ya, pada dasarnya itu hanya mengukur kekuatan hubungan ya secara linear ya antara 2 variabel. Nah, untuk korelasinya itu tidak ya, belum tentu menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain ya, analisis korelasinya tidak membedakan variabel baik itu dependennya atau independen. Nah, itu yang membedakan dengan regresi. Jadi dari sisi teknik estimasi maka variabel dependen gitu ya, yang melandasi analisis regresi ini yang disebut sebagai ordinasi least square atau OLS ya. Nah, inti dari metode OLS ini adalah untuk mengestimasi suatu garis regresi ya. Jadi yang kita lihat itu adalah bukan hanya mengukur kekuatan hubungan ya, tetapi untuk melihat arah ya dari hubungan tadi gitu ya. Maka ya hasil estimasi garis regresi ya itu dengan cara meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan atau error ya, kesalahannya dari setiap observasi terhadap garis tersebut ya. Maka di situ ada uji hubungan non kausal ya. Jadi karena bersifat tidak melihat sebab akibat ya, artinya non kausal, maka korelasinya adalah korelasi Pearson, ada Spearman, ada biserial dan seterusnya sampai koefisien kontingensi ya. Nah, untuk korelasi Pearson ya, ini masih panjang ya, jadi lebih kurang ada 10 slide lagi, mudah-mudahan cukup waktu kita ya. Metode yang dipakai adalah untuk korelasi ke Pearsonnya adalah metode survei ya, desainnya adalah korelasional gitu ya. Berarti nanti ada variabel X1 dan variabel X2 nya, nanti kita lihat korelasinya terhadap nilai Y nya. Nah, itu kalau 2 variabel. Nah, kalau 3 variabel berarti nanti ya untuk masing-masing X1, X2, X3 atau ketiga-tiganya kita lihat hubungannya terhadap Y nya gitu atau nilai hasil yang ada gitu ya. Jadi variabel ini berhubungan tidak dengan Y ini, baik X1, X2, X3 ataupun ketiga-tiganya sekaligus berhubungan tidak dengan Y nya gitu ya. Maka untuk analisis regresi atau hasil analisisnya itu menggunakan regresi dan korelasi gitu ya. Jadi kedua-duanya gitu ya. Jadi pada korelasi Pearson ya kita melakukan tidak hanya korelasi tapi juga regresi ya. Jadi berarti sangat kompleks gitu ya. Maka untuk hipotesis statistiknya untuk nilai H0 nya ya itu dibandingkan nilai P pada Y1 ya terhadap nilai Y1 begitu seterusnya ya, baik untuk H0 antara Y1 dengan Y2 ya, ini kita bandingkan dengan nilai H1 nya ya, maka nilai H1 nya harusnya lebih besar dibandingkan nilai ya nilai P nya gitu ya, atau nilai korelasi Pearson ya pada nilai X ya, ataupun terhadap nilai Y gitu ya. Maka untuk uji lanjutnya untuk menentukan peranan variabel bebas terhadap variabel terikatnya, maka di situ kita lihat ya, kita hitung ya, dan diuji pada korelasi parsialnya ya. Ini contohnya ya. Jadi kalau misalkan ini kasusnya agak apa ya sedikit ya, yang kita lihat itu adalah hubungan antara ketahan malangan ya. Jadi bahasanya agak ini, mungkin kalau Anda familiar dengan bahasa ini mungkin tidak asing ya, namanya juga familiar ya. Tapi bagi yang tidak familiar barangkali ya bahasa apa pula ini, semoga Anda paham ya. Jadi bagaimana dia mampu mengatasi pressure gitu ya, tekanan gitu, maksudnya ketahanan dalam hadapi tekanan gitu ya. Nah itu dari sisi fasilitas belajar, nah, ataupun dari sisi kemampuan
guru dengan hasil belajar katakanlah si Anu ya. Ya, maka variabel ini sudah ada variabel bebas ya. Variabel bebas di situ ada ketahanan terhadap kemalangan atau ketahanan malangan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fasilitas belajar, yang kedua adalah kemampuan gurunya ya. Dan kemampuan guru ini bukan kemampuan real ya dari gurunya, tapi menurut siswa ya, perlu dipahami. Bisa jadi gurunya sebetulnya mampu, tapi menurut siswanya belum tentu mampu gitu ya. Nah, tentu diharapkan ada korelasi ya, ketika guru mengatakan dia mampu, mahasiswa harusnya juga atau siswa juga harusnya melihatnya mampu ya. Jangan sampai sebaliknya ya. Apalagi misalnya gurunya nggak mampu tapi menurut siswanya malah mampu, nah itu lebih aneh gitu ya. Nah itu untuk variabel bebasnya. Nah untuk variabel terikatnya, maka yang kita lihat itu adalah hasil belajarnya gitu ya. Jadi di situ ada variabel bebas, ada variabel terikat gitu ya. Nah masalahnya tentu yang kita lihat itu adalah pola hubungan antara ketahan malangan dengan hasil belajar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, apakah ada hubungan antara fasilitas yang ada dengan hasil belajar itu? Yang ketiga, misalkan hubungan kemampuan guru dengan hasil belajarnya. Nah, yang keempat, misalnya apakah terdapat hubungan ya, antara ketiga faktor ini, ya, ketahanan malangan, fasilitas dengan kemampuan gurunya gitu ya, terhadap hasil belajar si Anu tersebut gitu ya. Ya, ini masalahnya. Ya, ini adalah kerangka berpikirnya. Seperti tadi Anda baca saja karena ini cukup panjang ya. Ya, mungkin Anda perhatikan slide saya. Anda baca poin A, poin B, poin C, dan poin D gitu ya. Nah, ini adalah hipotesisnya. Ya, sama saja ya, Anda baca saja. Ya, ya mudah-mudahan Anda paham ya. Kalau tidak, mungkin bisa Anda ajukan atau Anda tulis di kolom komentar grup ya, baik di GCR atau di WA grup kita, atau kalau Anda mau kreatif boleh Anda cari referensi lain ya untuk mencari tahu ya, atau memahami apa materi kita tentang teknik analisis data ini. Ya, ini untuk desain korelasionalnya, kemudian hasil analisisnya. Nah, itu kan tadi kita bahas ada dua sisi ya, baik regresi ataupun secara korelasi. Ya, untuk penguji hipotesisnya, nah ini bisa metode yang dipakai baik untuk persamaan regresi linier sederhana, uji linearitas, seterusnya. Ya, begitu juga untuk uji hipotesis D-nya. Ya. Jadi cukup panjang ya pembahasannya. Jadi barangkali kalau dari sisi pengujian hipotesis itu ya, poin A-nya adalah uji hipotesis untuk nilai variabel A, B, dan C. Nah, di situ ada 4 ya yang kita gunakan, baik dari sisi persamaan regresi linearnya, uji linearitas, seterusnya sampai yang keempat uji signifikansi atau koefisiennya. Nah, yang kedua adalah uji hipotesis ya, ini terhadap nilai D-nya. Maka ini yang kita lihat itu adalah yang menggunakan persamaan regresinya. Untuk linearitas regresi juga begitu gitu, untuk nilai koefisiennya. Maka pada dasarnya kalau bicara untuk uji regresi multiple ya, sebetulnya ini tidak ya, kita uji, atau bahasa lainnya mungkin lebih cocok kita sebut sebagai sukar diuji gitu ya. Nah, artinya poin keduanya kita lewati. Nah, mungkin yang ketiga yang penting. Nah, tentu yang penting Anda ingat ini ya, untuk uji F ini, untuk uji koefisien ini ya, berdasarkan nilai frekuensinya. Nah, harapannya itu dengan harapan kita tolak nilai H0-nya gitu ya. Artinya apa? Yang diharapkan berarti yang kita dapatkan sesuai dengan nilai H1-nya. Artinya apa? Nilai B-nya itu lebih besar daripada nilai 0-nya atau dari nilai H0-nya gitu ya. Maka untuk yang keempat yang kita lakukan uji signifikan atau koefisien korelasi multiple-nya. Nah, di sini yang kita lihat nilai H0-nya terhadap variabel untuk masing-masing ya, poin 1, 2, 3 apakah bernilai 0 atau lebih besar daripada 0. Nah, tentu di sini harapannya sama seperti uji koefisien di atas ya. Kalau di uji signifikansinya
pada regresi gitu ya, maka untuk pada korelasi harapannya sama ya, itu harapannya juga ditolak nilai H0-nya. Nah, bagaimana untuk uji korelasi parsial? Nah, itu selanjutnya Anda pelajari saja ya. Sekali lagi mungkin dengan waktu yang terbatas ya, sudah lebih dari 35 menit ya, saya cukupkan sekian barangkali ya, sesuai dengan perkiraan saya ya. Barangkali seperti tadi saya sampaikan, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan disampaikan ya dalam Google Classroom atau WA Group, dan kalau perlu kita lakukan Google Meeting ya untuk pembahasannya. Sekian dari saya, terima kasih, saya tutup ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.